Salam saudara sekalian, senang kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 881. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Pendeta Grand Nixon. Ayo Pak, kita mulai langsung. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama, dari seorang pria berusia 40 tahun yang sudah menikah. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya mohon dijelaskan mengenai perhitungan upah dalam bacaan Alkitab yang berjudul Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur yang terdapat di Matius 20 ayat 1-16. Bagaimana bisa dalam sehari orang yang sudah bekerja dari pagi hari disamakan upahnya dengan yang baru masuk sore hari? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Ya, kalau kita melihat perumpamaan, kita harus selalu memperhatikan konteks. Apa berita utama di dalam perumpamaan itu? Ya. Itu ayat berapa ya? Matius 20. 1-16. 1-16 ya. Kalau kita membaca ya ayat-ayat sebelumnya, itu bicara mengenai upah kesetiaan. Nanti pada waktu penciptaan kembali anak manusia datang, ya, Tuhan akan memberikan upah. Oke. Jadi yang mau ditekankan di dalam perumpamaan itu adalah kesetiaan di dalam mengikut Tuhan tanpa melihat upah. Ya. Setiap pengabdian pasti ada upah, tapi bukan karena upah itu kita setia. Ya. Jadi luar biasa cerdasnya Tuhan memberikan perumpamaan dengan memberi upah yang sama, yang datang jam 9, yang 12, jam 9 pagi, jam 12, jam 3, dan jam 5 ya. Sebab yang mau ditekankan adalah motivasi pengabdian, bukan upah. Hebat ya. Tuhan itu kasih perumpamaan hebat. Jadi di konteks itu yang ditekankan bukan jumlah upah, tapi motivasi pelayanan. Ya, betul. Jadi luar biasa. Jarang orang menemukan kebenaran ini. Puji Tuhan kita bisa menemukan. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya Pak, dari seorang perempuan berusia 45 tahun yang sudah menikah di daerah Tangerang. Shalom Pak Eras, saya menikah dengan suami yang 14 tahun lebih muda. Sudah 3 tahun pernikahan kami. Sejak awal menikah sudah sering konflik. Setiap minggu pasti ada momen suami saya kesal dan mendiamkan saya. Saya orang yang submisif, membuat orang lain merasa sangat bersalah dengan sikap yang terkesan rendah hati. Saya selalu mengalah dan minta maaf duluan, meskipun saya tidak merasa bersalah, supaya kami bisa kembali berdamai. Setahun belakangan, komunikasi dan hubungan kami tidak bertambah baik, malah sebaliknya. Seiring dengan kesibukan suami yang bertambah, dia adalah seorang pengusaha, makin pendek sumbunya. Dia makin mudah kesal akan hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia tidak pernah memukul saya secara fisik, tapi memukul saya secara emosi dan batin, dengan kata-katanya yang sering merendahkan dan membuat saya merasa tidak layak untuk disayangi. Saya merasa untuk mendapat kasih sayangnya, saya harus perform ke level yang diharapkan dulu. Ada saja kesalahan-kesalahan kecil yang bisa membuat dia berkata bahwa saya memang tidak bisa diharapkan. Dia tidak bisa berharap banyak ke saya dan lain-lain. Yang mirip artinya seperti itu. Saya tertekan dan ingin lari rasanya. Rumah bukan lagi tempat yang aman. Saya lebih merasa damai saat suami pergi bekerja. Jika suami saya berada di rumah, saya memiliki perasaan ketakutan, yaitu takut salah dan dimarahi. Pak, adakah komunitas wanita yang mengalami masalah seperti saya? Saya ingin memiliki teman untuk cerita dan berdoa bersama, dan juga saya butuh konseling. Di gereja saya yang sekarang, saya tidak merasa aman untuk cerita, karena orang yang tahu suami saya adalah orang yang baik dan sayang istri. Jika saya cerita ke orang yang salah dan suami tahu, dia pasti akan sangat marah karena merasa saya mengumbar aib rumah tangga. Saya butuh pertolongan, Pak. Bingung harus bagaimana. Mau pergi saja, tapi saya tidak punya uang. Tetap tinggal dan berpura-pura baik di depan keluarga dan jemaat, tapi saya merasa sangat tersiksa. Apa nasihat Bapak untuk kondisi saya? Saya merasa sedih sekali sebenarnya karena saya mengirim pertanyaan ini di tahun baru, di mana kebanyakan orang memulai tahun dengan sukacita. Saya malah berduka cita. Terima kasih untuk waktunya Pak, telah membaca pertanyaan saya. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Belum punya anak ya? Sepertinya belum, Pak. Belum ya. Suaminya sekarang usia 31 kira-kira. Waktu menikah suami usia 28 tahun. Iya.
Kalau pria menikah dengan wanita yang usianya jauh berbeda, lebih tua 14 tahun. Suami kemungkinan punya latar belakang yang khusus atau unik. Misalnya, dia terlalu overproteksi oleh mama. Sehingga dia terobsesi memiliki wanita yang lebih tua dari dirinya. Tapi setelah menikah, ternyata apa yang dia harapkan itu tidak terwujud. Karena bagaimanapun sayang mama beda dengan sayang istri. Belum lagi kalau istri tidak dewasa. Itu kekecewaan. Kemungkinan besar pria yang menikah dengan wanita yang jauh lebih tua itu ada penyesalan. Mungkin tidak diungkapkan. Nah, kompensasi dari penyesalan itu bisa bermacam-macam. Ya. Mau cerai tidak enak, mau diteruskan susah hati begitu. Kalau perbedaan 2-3 tahun mungkin tidak masalah, tapi 14 tahun. Nanti kalau wanita sudah usia 64 tahun, pria masih umur 50 tahun itu jauh sekali. Nanti mulai kelihatan tuh perbedaan kalau wanita lebih cepat tua. Itu jadi masalah lagi. Jadi saran saya atau nasihat saya adalah kamu fokus ke langit baru, bumi baru. Jangan mengharapkan kebahagiaan di bumi ini. Karena keadaanmu unik. Kalau suatu hari kamu harus kehilangan suami, kamu harus siap. Tapi sebisa-bisanya tidak. Kamu terbelenggu ya oleh terbelenggu oleh keadaan ini. Karena wanita ini menikahnya juga terlambat. Dia menikah usia 42 tahun. Prianya 28 tahun. Jadi saya hanya bisa menasihatkan jangan mengharapkan kebahagiaan dari suami atau dari dunia ini. Ikut saja Truth ID, doa pagi, kita mempersiapkan pulang ke surga. Di surga tersedia semua yang ada di bumi ini. Kita memulai kehidupan yang akan datang. Saya tidak mengajak kamu berpikir pesimis, tapi saya mengajak kamu berpikir realistis. Nah, kalau membutuhkan komunitas atau teman bicara, kita menyiapkan konselor untuk bisa mendampingi agar wanita ini siap menghadapi setiap kondisi. Karena usia 45 tahun juga sudah kecil kemungkinan punya anak. Yang dia harapkan apa? Kecuali melayani Tuhan saja. Itu jawaban saya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya Pak. Dari seorang pria berumur 61 tahun, duda di daerah NTT. Iya. Shalom Bapak Pendeta Dr. Eras bersama keluarga, tim Truth ID dan Suara Kebenaran. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024, semakin sukses di dalam Tuhan. Saya tidak bertanya, saya ingin menyampaikan saja bahwa saya sudah mengikuti Bapak Eras sejak tahun 2015. Dan saya sangat diberkati dengan khotbah Pak Eras, Pak Wignyo, Pak Yehuda, dan lain-lain. Saya mengalami perubahan karakter, menjadi karakter ilahi walaupun tidak sempurna, tetapi tetap berjuang. Dan saya juga menyampaikan kebenaran yang Pak Eras ajarkan. Namun ada yang rasis dan tidak menerima ajaran Bapak. Ada juga yang mau merenungkan dan mau berubah karakternya sesuai dengan karakter ilahi. Karena saya juga diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan, yaitu pelayanan dalam persekutuan doa, komunitas keluarga, janda, anak yatim, pemulung-pemulung, gereja-gereja kecil di semua denominasi. Dan di antara kami berlima, saya berinisiatif melakukan ini. Kami juga memberikan bantuan sembako apa adanya secara rutin setiap bulan, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Saat ini saya diberi kepercayaan dari 5 orang teman saya untuk melayani dan menyampaikan firman Tuhan. Karena itu Pak, saya ingin memiliki buku-buku yang ditulis Bapak. Jika Bapak berkenan, khususnya buku Kenosis dan Logos, agar saya dapat mendalaminya supaya yang saya sampaikan tidak meleset dan membawa umat Tuhan ke langit baru dan bumi yang baru. Maaf Bapak Eras, tulisan saya panjang, tetapi tidak bosan membaca bersama tim Abam, yaitu Pak Yehuda, Pak Andris, dan semua yang tidak disebut. Tetap semangat walaupun dibully dan dianggap sesat, tetapi mampu mengubah karakter banyak orang. Tetap kuat menjangkau jiwa-jiwa ke langit baru dan bumi yang baru. Kami tetap mendukung Bapak dengan doa. Terima kasih Bapak Eras sudah mau menjadi mentor saya, Immanuel. Ini usia 61 tahun dengan
tulisan ini menunjukkan beliau ini rendah hati. Rendah hati. Dan yang membahagiakan kita, pelayanan kita mengubah. Kepada yang kekasih, Bapak yang menulis ini, buku kami akan kirimkan dan tolong dicatat. Kalau buku logo sudah selesai, ini nama yang termasuk orang-orang pertama yang kita kirim. Ya, buku logos. Kalau perlu buku yang lain juga bisa dibantu dikirimkan. Teruskan, yuk. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 49 tahun yang sudah menikah di daerah Bali. Shalom, saya bergereja di sebuah gereja kecil di Bali yang mana gereja tersebut juga beranggapan bahwa Pak Eras sesat. Tanggal 31 Desember kemarin di gereja kami melaksanakan ibadah tutup tahun. Setelah ibadah tutup tahun selesai, pendeta kami memimpin doa berkat. Dan setelah selesai di mimbar tersebut pendeta berkata, untuk merayakan tahun baru boleh mabuk tapi jangan terlalu. Saya dan suami kaget mendengar itu. Setelah kami pulang ternyata benar. Di halaman depan rumah pendeta tersebut ada beberapa pelayan dan pemuda serta beberapa jemaat yang minum dan mabuk serta memutar musik sangat keras sampai jam 2 dini hari. Kami mencoba memperingatkan supaya volume musik sedikit dikecilkan karena kami ingin beristirahat. Tapi pendeta dan orang-orang tersebut tidak mendengarkan, malah menambah volume musik. Saat itu juga suami saya masuk ke rumah pendeta itu dan menegur, "Ini apa-apaan, Pak? Lingkungan gereja dijadikan tempat minum dan mabuk seperti ini. Jika demikian, saya tidak mau lagi bergereja di sini." Kami sampaikan demikian, karena kami juga tinggal di dalam satu komplek dengan gereja dan rumah pendeta tersebut. Dan kami merasa sangat terganggu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kami seharusnya menyikapi hal tersebut? Karena kami merasa sudah tidak sejahtera bergereja di tempat itu. Kebetulan juga saya membantu pelayanan WL dan suami sebagai gembala lingkungan. Mohon tuntunannya, Pak. Langkah apa yang harus kami ambil? Terima kasih untuk jawaban Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Ketika mereka mabok, memutar musik keras-keras perlu diingatkan, tapi tidak dengan cara kasar, ya. Tapi dengan kalimat apa-apaan ini lumayan keras, ya. Tetapi saya tidak katakan salah kalau Roh Kudus memang pimpin Anda punya suami melakukan itu. Jadi sudah terjadi, ya sudah tidak perlu saya nilai. Tetapi yang sekarang saya mau katakan, pendeta ini tidak layak diikuti. Kalau sampai diikuti masuk neraka. Ini pendeta bukan hamba Tuhan, ini hamba bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak akan melakukan hal ini. Orang tidak mabuk saja belum tentu benar. Orang tidak mabuk saja belum tentu baik. Apalagi kalau mabuk, pasti nggak baik. Jadi sebaiknya Anda pindah gereja saja. Ya, itu saja. Nanti Anda cari gereja lain. Kalau belum ada, ikuti Truth ID, Anda menjadi keluarga kami, ya. Ini saya juga memperhatikan kalau orang mencela saya, kemungkinan nuraninya rusak. Kalau dia punya nurani yang baik, punya Roh Kudus, dia akan tahu siapa saya. Saya bukan orang sempurna, tapi saya serius untuk hidup dalam pengabdian, pelayanan kepada Tuhan, berusaha hidup benar dan menjadi berkat. Pasti orang kalau punya Roh Kudus, walaupun tidak kenal dekat, walaupun hanya mendengar sekilas, tidak mudah mengatakan sesat. Oke, ya. Teruskan, Pak. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan berusia 66 tahun di daerah Tangerang. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Janda tanpa anak di Pak. Oh, ya, seorang janda tanpa anak. Oke. Shalom Pak Erastus dan tim Abam, selamat tahun baru. Pak Erastus, saya mau tanya, kenapa ya ada gembala dalam satu gereja yang perbuatannya buruk? Bapak dan Ibu gembala mulutnya selalu jahat, pandai bersandiwara kalau di depan orang. Ya, itu di mana-mana, bukan hanya di tempat Anda. Di mana-mana. Jadi pendeta gembala itu bukan jaminan orang baik. Banyak orang yang belum siap menjadi gembala, belum siap jadi hamba Tuhan, belum siap jadi pendeta, sudah jadi gembala, jadi pendeta. Kelakuannya tidak lebih baik dari orang yang tidak jadi gembala atau pendeta. Apalagi gereja-gereja yang mudah mengangkat jemaat menjadi pendeta. Jadi jangan kecewa, pandang Tuhan saja, dan tidak usah ke gereja itu. Cari gereja lain. Sekarang saya sudah mulai tegas ini, cari gereja lain.
Kadang-kadang saya masih toleransi ya di situ. Tapi dua kasus ini harus pindah gereja. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya ada seorang perempuan, Pak, berusia 55 tahun, janda cerai mati di daerah Bogor. Bapak Erastus, dulu sekitar tahun 98, kami pernah melakukan kesalahan rohani, yaitu datang ke orang pintar. Apakah sesuatu yang ditempel ke tubuh saya ini bisa dihilangkan? Dan yang kedua, kami ingin ikut pelepasan. Mohon berikan kami kesempatan. Terima kasih Bapak Eras, Bapak rohaniku yang walau belum pernah bertemu, semoga Tuhan memberikan waktu lainnya untuk bertemu Bapak. Oke, dicatat, nanti diminta Ibu Lani yang melayani. Ya, oke, dilayani. Oke, terus. Baik, selanjutnya dari seorang pria berusia 43 tahun yang sudah menikah di daerah Blitar. Shalom Bapak, kami seorang pelayan gereja di tengah kampung dan kami juga bekerja sebagai penjual jajanan pasar, di mana kami sudah mengenal suara kebenaran sejak tahun 2014. Di situ kami merasakan ada perubahan dalam hidup kami. Yang dulunya mungkin bisa dikatakan kami adalah orang yang urakan atau orang yang tidak punya aturan, tetapi sekarang dari hari ke hari mendengar khotbah Bapak melalui doa pagi, suara kebenaran, Batak bermazmur ataupun doa malam, kami semakin menuju dalam kesabaran untuk menghadapi ujian dan prosesnya Tuhan, supaya hidup kami semakin dilembutkan dan bisa dibentuk Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Ini membahagiakan ya. Kalau mendengar kesaksian seperti ini ya, jual jajanan, tetapi hidupnya diubah. Ya mau mengharapkan apa lagi hidup ini? Kecuali langit baru, bumi baru. Jual jajanan mungkin sampai mati tidak pernah punya mobil. Tidak pernah punya rumah besar. Tapi tidak masalah, karena kebahagiaan kita itu nanti di langit baru, bumi baru. Teruskan Pak Gren. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk pembelajarannya dalam baik doa pagi, doa malam maupun ibadah suara kebenaran. Semakin hari telinga kami terus diperdengarkan kebenaran untuk menuntun kami semakin berubah dan menjadi berkat untuk istri, anak-anak, dan orang-orang di sekitar kami. Ya, bagus sekali ini ya, tulisan ini. Terus. Pada saat ini, kami merintis pelayanan persekutuan doa dari rumah ke rumah di daerah pegunungan dan di tengah perkebunan, di mana ada 6 jiwa yang harus kami layani bersama istri. Tempat yang kami layani kurang lebih 14 km dari rumah kami. Meskipun kami berangkat dengan dinginnya malam dan kadang juga kami harus basah kuyup di terpa hujan, tetapi tidak membuat kami patah semangat. Sebaliknya dengan kesetiaan mereka, orang-orang yang kami layani ada rasa kehausan akan suara kebenaran yang kami sampaikan ke mereka. Haleluya. Meskipun ada juga jiwa yang keterbelakangan mental, tapi mereka tetap setia. Mereka terbuka untuk terus diisi kebenaran firman. Ini suatu kebanggaan kami dalam melayani Tuhan. Tetapi ada satu kerinduan kami Bapak, yaitu di tempat pelayanan kami ini belum mempunyai gitar. Kami rindu ingin memiliki meskipun itu bekas. Buat kami tidak masalah dan sudah lebih dari cukup. Yang penting bisa dipakai untuk menyembah Tuhan. Walaupun itu belum berkenan buat kami, namun tidak masalah, yang penting suara kebenaran yang dari Bapak bisa terus kami dengarkan, kami lakukan dan kami sampaikan kepada jiwa-jiwa. Banyak tantangan yang harus kami alami Pak, baik dari orang yang beragama Kristen dan orang non-Kristen, di mana mereka menghina, melecehkan, dan menganggap kami ini tidak menguntungkan. Dulu gereja kami tiap hari sering dilempari kotoran, batu, sampai jalan untuk masuk ke gereja ditutup. Dan sekarang ini kami dibully, dikata-katai. Kata mereka pendetanya goblok, kere, gereja dan jemaatnya miskin dan tidak punya apa-apa. Musiknya kedombrangan, dan orang bilang mending tidak usah ke gereja itu. Tapi buat kami itu bukan jadi masalah Bapak. Buat kami itu sudah biasa dalam melakukan dan melayani Tuhan. Dan itu sebagai ujian kami untuk lebih dewasa dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Pertanyaan kami Pak, apa yang harus kami lakukan ya Pak terhadap teman-teman kami ini? Sikap apa yang harus kami kerjakan untuk menghadapi teman-teman seperti itu? Apalagi kami juga jadi pengurus RT di lingkungan kami. Bagaimana menanggapi hal-hal seperti itu? Kami sangat membutuhkan support dari Bapak untuk tetap membimbing dan mendidik kami dengan hal-hal kebenaran firman. Mohon maaf Bapak kalau kami lancang. Apakah kami bisa mengajukan permohonan beasiswa untuk anak-anak kami? Anak kami 3 cowok semua. Yang pertama kelas 3 SMP dan yang kembar kelas 3 SD. Anak kami yang pertama mau masuk SMA dan yang kembar masih SD kelas 3. Saya jualan jajanan pasar dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Itu pun jika berkenan di hati Bapak. Sekali lagi kami mohon maaf ya Bapak. Terima kasih untuk perhatiannya
Dan doa kami supaya Bapak selalu diberkati Tuhan Yesus dan tetap sehat selalu. Diberkati dan panjang umur karena kami masih membutuhkan bimbingan suara kebenaran dari Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama hari ini juga Pak Michael, saya minta untuk menghubungi Bapak ini. Gitarnya langsung dibelikan saja. Ada kas di sekretariat nggak? Ya, jangan beli gitar yang jelek. Ya, nanti dipakai sebentar rusak. Ya. Nah, mengirimnya atau mungkin kita kirim, nanti kita cari jalannya. Kalau kirim barang susah. Ya, bisa beli di Blitar atau di daerah Jawa, di Solo misalnya, atau di daerah Blitar ada anggota GSKI kita. Pokoknya usahakan ditelepon hari ini. Lalu mengenai yang lain tadi, yang belakang itu, soal anak-anaknya, itu Bu Esther nanti yang menangani. Harus ditanggapi. Tidak boleh tidak ditanggapi. Ini pria baik. Nah, kepada yang bertanya, sudah punya gereja ya ini ya? Iya. Oke, tetap setia. Satu rahasia kehidupan yang membuat kita jadi berkat, tidak banyak bicara. Jangan banyak ngomong. Jangan bereaksi negatif. Orang Jawa itu punya prinsip yang alkitabiah. Ngalah luhur wakasani. Mengalah itu akan menjadi agung pada akhirnya. Jadi mengalah saja menghadapi lingkungan yang tidak bersahabat. Menjadi pengurus RT bagus. Hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kasih dan belas kasihan. Anda jadi berkat. Saya tidak tahu gereja Anda itu apa. Ya. Tapi kalau 6 keluarga yulayani sampai basah kuyup, wah ini luar biasa. Ya, kami bisa mengadopsi ya. Membantu supaya pelayanan di sana berkembang. Jika persekutuan doa dan lain-lain tidak ada yang mengayomi atau belum ada yang mengayomi atau belum ada gereja, tentu kami bersedia mengayomi. Ya, bisa menjadi gereja suara kebenaran Injil dalam naungan kami. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan berusia 50 tahun, telah menikah dan berdomisili di Minahasa, Tondano. Bagaimana saya menghilangkan kekhawatiran dalam diri saya? Mengawali tahun ini banyak sekali kekhawatiran di dalam pikiran saya. Saya punya anak tunggal yaitu laki-laki usia 15 tahun di kelas 1 SMA. Dan anak saya ini cuma di kamar terus. Setelah pulang sekolah di jam 3 sore dia langsung istirahat dan tidak pernah kemana-mana. Apalagi saat ini libur sekolah, yang dilakukan anak saya di kamar hanya melihat HP terus. Melihat HP terus, bermain HP. Ketakutan saya karena melihat kegiatannya yang hanya di kamar terus akan membuat fisiknya menjadi lemah. Padahal saya sering meminta dia membersihkan kamarnya dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Tapi ujung-ujungnya saya jadi emosi. Saya lumayan keras juga mendidik dia karena saya tidak mau memanjakan dia. Saya ingin dia bisa mandiri. Oke, stop. Tidak memanjakan bagus, tapi keras yang tidak bijaksana membuat anak rusak. Disiplin ya, tapi keras yang tidak bijaksana karena ketakutan anak rusak, lalu Anda sublimationnya, kompensasinya jadi marah, keras, itu kontraproduktif, itu malah merusak. Minta hikmat Tuhan. Keadaan anakmu seperti ini mungkin juga karena sikap you yang tidak bijak. Sekarang minta pimpinan Roh Kudus supaya jangan salah asuh. Jangan membuat atmosfer yang membawa anak Anda hanya mengubur diri dengan api di kamar. Terus. Ya, baik. Saat ini ekonomi keluarga kami pas-pasan saja, Pak. Jadi saya jarang ajak dia jalan-jalan untuk refreshing. Dan saat ini juga saya mengurus 2 orang lansia, Pak. 74 tahun dan tante saya 80 tahun. Sebenarnya orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Apakah saya stres ya, Pak? Karena terkadang air mata saya turun jika pikiran negatif itu hadir tanpa saya sadari. Ya, berarti sudah depresi. Ya. You sudah tingkat di atas stres kalau sampai nangis sendiri begitu. Ini masalahnya sebenarnya mungkin tidak sesederhana ini. Ada masalah lain yang kompleks ya. Sehingga mesti harus diurai satu persatu. Terus? Ya. Saya selalu mendengarkan Abam agar mendapatkan kekuatan melalui nasihat-nasihat Bapak kepada orang-orang bertanya. Bapak pernah mengatakan semua dalam kendali dan kontrol Tuhan. Saya merasa dikuatkan. Tetapi apakah ada komunitas online
atau teman sharing yang bisa saya ikut untuk bergabung, Pak? Karena saat ini saya bergereja di sini, tapi tidak berkomunitas karena merasa beda pemahaman soal kebenaran firman Tuhan. Oh iya. Karena kebenaran firman yang Bapak ajarkan sudah banyak mengubah hidup saya. Walaupun saya masih jauh dari hidup suci dan kudus, tapi saya selalu ikut doa pagi. Saya mohon tuntunan Tuhan untuk bisa hidup suci dan kudus, tapi kadang daging saya lemah, Pak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Elohim Yahweh selalu menguatkan Bapak Eras dalam menuntun kami menuju LB3. Oke. Kami masih sangat membutuhkan Bapak. Bapak sudah banyak membuat perubahan banyak pribadi. Terima kasih. Kalau begitu kita membuat komunitas ABAM. Komunitas ABAM. Nanti khusus komunitas ABAM kita lewat Zoom. Zoom kita bisa 1.000 kan. Sampai 3.000 malah. Sampai 3.000. Jadi komunitas ABAM lewat Zoom. Nah di situ terjadi dialog ya. Mungkin kita buat Pak Michael. Komunitas ABAM. Seperti ibu ini. Ya, ibu ini nasihat saya hanya satu kata, bertahan, bertekun. Yang tadi itu ya jangan marah-marah tanpa hikmat Tuhan. Jangan kasar atau keras tanpa pimpinan Roh Kudus. Anak jadi rusak. Ya. Lalu jalani terus hidup karena you wanita baik. You wanita yang mau berbagi diri untuk orang lain. 2 orang yang you rawat itu menunjukkan you manusia baik. Tuhan tidak akan meninggalkan Anda. Semua dalam kontrol Tuhan jika kita dalam persekutuan dengan Dia. Kalau tidak ya tentu di luar kontrol Tuhan. Doa pagi yang Anda ikuti Bu, ikuti terus. Lalu refreshing tidak harus mesti keluar kota. Ajak makan bakso itu juga refreshing. Sekali-kali beli barang dia suruh pilih, pergi ke pasar bareng. Itu refreshing. Nasihat saya coba cari keluarga dekat yang seumur untuk menemani dia di kamar, lalu dorong dia bisa jalan-jalan keluar. Coba lakukan itu. Oke, terus. Baik. Dari seorang perempuan usia 45 tahun, sudah menikah. Saya seorang anak tunggal dan ayah saya sudah meninggal. Sekarang tinggal ibu saya yang sering merasa cemas, susah diatur, dan tidak cocok dengan banyak orang. Suami dan anak-anak tinggal di luar negeri dan membutuhkan saya. Saya harus memilih untuk tinggal dengan ibu saya. Jujur, saya kewalahan merawatnya. Atau saya pindah saja dengan suami anak-anak yang membutuhkan saya. Catatan, sejak kecil saya sudah sakit mental karena ibu yang tidak mencintai saya dengan benar dan selalu mengutuk saya, Pak. Bagaimana saya harus mengambil keputusan yang tepat agar menjadi anak, istri, dan ibu yang berbakti? Oke. Yang pertama, apakah tidak punya saudara lain atau tidak punya saudara lain yang bisa merawat ibu? Dengan tidak tinggal bersama suami dan anak-anak, Anda salah loh. Anda keliru. Saran saya, ibu ini dibawa ke panti jompo. Ini kondisinya karena begini. Saya selalu menasihati usahakan orang tua tidak dibawa ke panti jompo. Dirawat sendiri. Tapi kalau sampai mengorbankan suami dan anak-anak, Anda tidak bergabung dengan suami bisa hidup tidak benar, wah itu lebih celaka. Tanggung jawab Anda utama sekarang ini keluarga baru orang tua. Jadi kalau orang tua bisa dibawa ke panti jompo, dirawat, panti jompo yang baik ya, dengan biaya yang baik, ada panti jompo yang baik, yang premium istilahnya, nah itu bisa. Saya kira itu mesti diusahakan. Itu saya kira tepat ya nasihat saya. Oke. Teruskan. Oke. Satu lagi. Baik. Dari seorang perempuan berusia 47 tahun yang sudah menikah di daerah Bekasi. Shalom, kami anggota jemaat GSKI Rehoboth Mall Arta Gading dan berdomisili di Bekasi. Saat ini kami memiliki komsel kecil dengan anggota dari beberapa denominasi gereja, tetapi ketua komselnya dan kami mengikuti ajaran Pak Erastus. Yang ingin saya tanyakan, beberapa anggota komsel kami seakan alergi dengan nama Pak Erastus Sabdono, sehingga ada yang keluar dari komsel dan sebagian masih di komsel, tetapi seperti tidak menerima ajaran dari Pak Erastus. Bahkan, menginginkan ketua komsel tidak lagi menyebutkan nama Pak Erastus. Jadi sebaiknya, bagaimana sikap kami dengan komsel ini ke depannya? Karena kalau diberikan sharing malah banyak perdebatan.
Mohon sarannya dan terima kasih, semoga Pak Eras sehat selalu. Oke. Sehingga seandainya tidak ada Erastus, seandainya tidak ada pengajaran dari Erastus, saya tanya, Anda pernah ketemu pendeta yang bisa jadi contoh? Anda pernah ketemu pendeta yang bisa jadi contoh dan teladan? Anda bisa ketemu gereja yang diakui Tuhan sebagai dealernya, agennya untuk menyampaikan kebenaran. Yang saya pahami hari ini dunia benar-benar jahat. Kita sulit menemukan hamba Tuhan yang benar-benar mempraktekkan kehidupan Yesus, yang mengajak hidup suci, pulang ke langit baru bumi baru, tidak duniawi, dan kerja keras bertanggung jawab, bukan hanya mengharapkan mujizat. Jadi seandainya tidak ada Erastus pun juga, dunia sudah gelap luar biasa. Gereja-gereja juga gelap. Nah, kenapa sampai saya ditolak banyak orang? Karena saya mengajarkan kebenaran dan kesucian. Anda perhatikan orang-orang yang di media sosial, jelas-jelas menentang saya atau melawan saya, penuh dengan hal yang tidak patut diucapkan. Dan itu sebenarnya menghalangi pekerjaan Tuhan. Kalau orang mendengar khotbah saya, ikuti saya, seperti kesaksian di Abam, di tempat lain, berubah. Banyak orang Kristen dari kecil Kristen sampai tua, jadi masih berulang-ulang, nggak pernah berubah. Ini ikut Truth ID 5 tahun, udah berubah. Menunjukkan ini pekerjaan Tuhan. Tetapi kita lihat pekerjaan iblis luar biasa. Ya. Pasti orang-orang itu tidak pernah dengar dengan baik, cuma dengar Erastus sesat, tapi tidak mendengar. Coba kalau dia mendengar, coba dia punya nurani yang baik, dia akan tahu bahwa apa yang saya ajarkan itu membahayakan kerajaan kegelapan. Makanya orang menyerang. Tapi baiklah, tidak apa-apa. Hadirlah di situ untuk tetap jadi berkat. Ya, puji Tuhan, kenyataannya Truth ID pendengarnya juga tidak kurang. Yang doa pagi hari ini juga udah 5.300. Ya, 5.300 sekian. Dulu sempat turun dari 6.000 itu turun, sekarang 53.000. Ya, tetap di atas 5.000, menunjukkan bahwa orang-orang masih banyak yang punya nurani yang baik dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oke, kita akhiri sampai di sini. Nanti kita masuk di episode 882. Tuhan memberkati.